Bagaimana jika masa lalu Anda tidak perlu menjadi sebuah tolak ukur untuk menciptakan masa depan yang berbeda? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang certified facilitator law attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di meditasi malam ini. Malam ini kita akan melakukan sebuah pendekatan yang cukup unik, karena kita akan mencoba untuk mengakses kondisi masa depan yang sukses, namun dilalui dengan sebuah clearing akan kondisi masa lalu kita. Karena banyak orang di luar sana, bukan Anda, itu sedang berfungsi dari memegang erat akan masa lalu mereka yang menjadi tolak ukur untuk menciptakan masa depan. Nah, seperti yang kita sudah bahas bersama, kita itu dengan kondisi ilmu yang kita punyai di masa lalu, kecenderungan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak berkembang itu kemungkinannya semakin besar. Artinya kualitas yang kita hasilkan dari keputusan kita di masa lalu dengan pengetahuan kita yang lalu itu hasilnya cenderung tidak sesuai dengan harapan. Nah, kebanyakan orang itu tidak berfungsi dari memaklumi, tapi berfungsi dari menyalahkan. Gimana sih aku masa lalu sehingga aku bisa mengalami problem di saat ini? Nah, bagaimana jika yang Anda alami itu sebenarnya bukan sebuah problem, tapi hasil realita yang Anda hasilkan akibat keputusan yang Anda ambil di masa lalu. Kalau kita bergerak, ini saya lagi mencoba untuk membawa Anda ke sebuah cara pandang bagaimana jika tidak ada namanya kegagalan, yang ada hanyalah sebuah feedback dari keputusan di masa lalu yang kita ambil. Jadi ada klien saya yang mengalami sebuah kegagalan di bisnisnya, uangnya dibawa lari oleh partnernya, dan kemudian dia terpuruk hampir 2 tahun. Di tahun ketiga dia ketemu saya dan saya ngobrol, kemudian saya tanya, apa sih kontribusi dari temanmu atau partner bisnismu ini melarikan uangmu? Dia kaget karena tidak ada satu orang pun yang pernah menggunakan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang biasanya pernyataan yang biasanya diucapkan oleh orang-orang yang mengetahui kondisinya adalah, kamu terlalu percaya sama orang lain. Nah, ini yang saya minta kepada teman-teman, ketika Anda mempunyai teman-teman yang sedang terpuruk, saran saya jangan memberikan pendapat. Karena Dwayne The Rock Johnson pernah mengatakan, orang itu selalu memberikan sesuatu yang kita tidak pernah minta, yaitu pendapat mereka. Nah, kalau Anda sedang menghadapi teman, saudara yang sedang terjatuh, saran saya gunakan pertanyaan. Oke, dari kondisi yang sedang kamu alami, keputusan apa yang kamu ambil? Karena energi-energi seperti itu yang biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang terjatuh. Bukan dihakimi, bukan disalahkan, apalagi kita kasih tahu. Saya tidak bilang mengasih tahu itu salah ya, tapi kebanyakan orang yang sedang terpuruk tidak bisa dikasih tahu. Yang mereka bisa terima adalah angin segar, yaitu sebuah kehadiran utuh tanpa penghakiman, yang mana biasanya saya lakukan dalam bentuk pertanyaan. Oke, dari kondisi kamu ditipu oleh temanmu ini, keputusan apa yang mau kamu ambil? Langkah sederhana apa yang mau kamu putuskan? Karena itu tadi, apapun yang kondisi yang sedang orang alami, itu sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Namun sayangnya orang-orang yang sedang mengalami sebuah permasalahan itu dijadikan sebuah hal yang solid, menentukan masa depan dia. Aku mengalami kegagalan di bisnisku di masa lalu, artinya di masa depan aku akan juga gagal. Yang mana itu banyak orang sedang berfungsi dari sini. Oleh karena itu, saat kita memfasilitasi mereka dengan bertanya apa sih yang benar dari kondisi ini, sehingga dia bisa merubah atau mereframe cara pandang terhadap kondisi yang dia alami dari cara pandang yang berbeda. Tadi siang saya baru mengundang fotografer untuk datang ke rumah untuk menambah portofolio foto saya. Ketika saya tim buat proposal untuk dimasukkan ke perusahaan-perusahaan, saya membutuhkan headshot yang baru. Nah, setelah saya ngobrol, selesai foto, kemudian dia, Pak, saya bisa minta waktu nggak? Saya pengen ngobrol bentar. Ada apa? Jadi gini, saya ini kerja Senin sampai Jumat di sebuah kantor. Sabtu dan Minggu saya itu fotografer. Dan sepertinya saya ini sedang kalah dengan orang-orang yang lagi serius-seriusnya di bidang tersebut. Jadi yang sama-sama memulai itu dia cepat banget perkembangannya, sedangkan saya yang masih kerja di kantor Senin sampai Jumat agak lama.
Apakah mungkin saya harus harus keluar dari kerjaan, fokus di sini sehingga sehingga skill saya akan naik dan orang-orang akan lebih cenderung memilih saya dibandingkan kompetitor saya. Kemudian saya jelaskan, atau lebih tepatnya saya reframe, apa sih potensi fotografer Mas yang berbeda dibanding lainnya. Maksudnya apa Pak? Jadi misalnya A dan B itu sebenarnya ketika menjual produk yang sama, dia akan menarik konsumen yang sudah sedang mencari energinya tersebut. Coba Mas perhatikan bagaimana Mas mengayomi saya saat foto tadi. Bagaimana Mas dengan elegannya mengarahkan saya tanpa membuat saya terintimidasi. Nah, ketika dia acknowledge potensi dia yang berbeda dengan kompetitor fotografer lainnya, mimik mukanya berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan reframing. Dan reframing ini bisa digunakan untuk bagaimana kita melihat masa lalu kita. Dr. Gabor Mate adalah seorang psikiater. Dia mengatakan trauma itu bukan kondisi yang sedang kita alami, melainkan melainkan bagaimana kita memaknai kondisi tersebut. Jadi lebih tepatnya self-talk kita terhadap kondisi yang sedang kita alami. Saya ditipu oleh klien, artinya ditipu oleh penebis, artinya saya bodoh banget. Atau saya ditipu oleh klien, melatih saya untuk semakin percaya diri saya sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Mana nih yang lebih asik energinya? Nah, ini yang dimaksud how you reframe the condition. Ini akan mempunyai efek untuk mengubah kondisi Anda di masa depan. Dan besok di Frame Masters Class akan kita bahas mengenai 10x. 10x ini adalah sebuah percepatan 10 kali lipat akan potensi Anda dari sebuah penelitian seorang psikiater, Dan Gilbert dan Benjamin Hardy, yang coba saya sederhanakan kata-katanya karena agak scientific pernyataan mereka. Namun kalau energi kedua peneliti ini bisa Anda dapatkan, Anda akan percepatannya untuk menciptakan kehidupan yang sukses versi Anda itu akan lebih mudah karena dia menggunakan penelitian. Dan tentunya karena kita bermain-main berkembang bersama, selain penelitian akan saya masukkan juga dari sisi spiritual. Karena apapun yang ditemukan oleh kedua ahli ini sebenarnya memperkuat apa yang non-duality, law attraction, kitab-kitab lama kayak Advaita Vedanta itu yang mengatakan bahwa masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu terjadi di saat yang bersamaan. Istilah Benjamin Hardy sama Daniel Gilbert adalah holistic, sedangkan istilah spiritual adalah eternal. Istilah spiritual eternal ini saya dapatkan pertama kali oleh Paul Selig, seorang channeler yang mengajarkan saya bagaimana saya bisa men-channel. Saya mendapatkan inspirasi untuk bisa men-channel entitas bernama Collective Soul akibat dari statementnya Paul Selig tadi. Dia mengatakan bahwa masa depan, masa lalu, dan masa sekarang itu terjadi di saat yang bersamaan, atau dikenal dengan istilah spiritualnya eternal, dengan dari sisi hasil penelitian scientific itu dinamakan holistic. Besok akan kita bahas lebih dalam mengenai itu. Nah, sekarang kita coba utak-atik dulu atau reframing dulu bagaimana kita melihat masa lalu kita. Dan ingat sesuatu yang perlu kita sadari sama-sama. Untuk Anda bisa menciptakan masa depan yang Anda inginkan, cara termudahnya adalah tolong jangan menghakimi masa lalu Anda. Ini kelihatannya simple, tapi masih banyak orang yang ingin lompat ke masa depannya dan meraih sukses. Perjalanannya sangat susah karena itu tadi dia masih melihat kalau masa lalu dia itu adalah sebuah kesalahan. Saya tidak menyarankan dan itu tidak salah dan tidak benar dia, namun dari beberapa klien yang saya fasilitasi yang perkembangannya sangat cepat, dia tidak lagi melihat masa lalunya adalah sebuah kesalahan, melainkan sebuah feedback akan keputusan yang diambil. Baik, mari kita cari tempat yang nyaman. Di mana itu silahkan. Mau di ruang kerja, di dapur, di dalam mobil, cari tempat yang santai, tenang selama 10-15 menit ke depan.
Baik, sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, setiap suara-suara yang Anda dengar, pikiran-pikiran yang bermunculan, membuat Anda semakin rileks. Silakan tarik nafas. Tarik energi keberlimpahan dan saat Anda hembuskan, keluarkan rasa ragu Anda akan potensi dalam diri. Tarik energi kreativitas. Kemudian saat Anda hembuskan, silahkan keluarkan rasa kaku, rasa pegal, rasa berat yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Keluarkan, atau Anda bisa alirkan ke bumi. Kemudian tarik nafas yang dalam. Saat Anda hembuskan, silahkan tutup mata Anda. Setiap suara-suara yang bermunculan, pikiran-pikiran yang berdatangan, tolong jangan ditolak. Karena semakin Anda menolak, pikiran tersebut akan semakin betah dia hadir. Izinkan saja seperti air yang sedang mengalir. Anda sedang mengamati air tersebut. Oke. Sekarang, besarkan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada. Ingat, Anda adalah spiritual being. Anda bukan body, Anda spiritual being yang sedang belajar menjadi manusia. Saat Anda membesarkan space Anda, itu adalah sebuah hal yang lumrah, bukan sesuatu yang ajaib, karena itu adalah state Anda yang alami. Baik, sekarang besarkan space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Anda tidak perlu tahu caranya, Anda hanya tinggal minta, hey space body, tolong dong besarkan space-mu sebesar ruangan di mana kita berada sekarang. Besarkan lagi space kita sebesar kota di mana kita berada sekarang. Kemudian kan besarkan space kita sebesar bumi ini. Kemudian besarkan space kita sebesar semesta. Rasakan hilangnya rasa sesak yang Anda alami atau dikenal dengan istilah contracted. Karena saat Anda merasa sesak, terdesak, itu artinya Anda sedang lupa kalau Anda adalah infinite being. Anda sedang yakin sekali kalau Anda adalah manusia. Tidak salah dan tidak benar, namun kalau Anda merasa sesak, coba pertimbangkan cara pandang bahwa aku adalah infinite being, aku adalah energi, dan aku adalah spiritual being. Nah sekarang, turunkan dinding pelindung yang biasanya kita dirikan saat kita tidak mau dihakimi, saat kita tidak mau dipuji oleh orang, saat kita menolak bantuan dari orang karena ingin membuktikan kepada orang lain kalau kita bisa berjuang sendiri. It's okay. Untuk 15 menit ke depan kita latihan menurunkan dinding pelindung ini. Yang mana ketika Anda menurunkan dinding pelindung ini, aliran energi malah mengalir dengan begitu lancar. Semesta yang siap membantu Anda akan kembali aktif keterlibatan kuantumnya yang sebelumnya tidak bergerak karena Anda ingin membuktikan kepada semuanya kalau aku bisa sendiri. It's okay. Namun bagaimana jika Anda mengizinkan semesta untuk berkontribusi membantu Anda, memanjakan Anda dalam mengisi kehidupan ini? Turunkan, bagaimana caranya? Anda tinggal minta, hey barrier, turun dulu ya. Rasakan aliran udara yang mengalir. Aliran energi yang lancar keluar masuk tubuh Anda dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas bawah. Baik. Sekarang, bayangkan di depan Anda ada diri Anda di masa lalu yang Anda anggap pernah mengambil sebuah keputusan yang Anda anggap keputusan tersebut gagal atau tidak berhasil. Baik, setiap rasa sesak, sadari bahwa Anda dan masa lalu Anda adalah dua hal yang berbeda. Kasih jarak sehingga Anda dan masa lalu Anda tidak menjadi satu, melainkan dua energi yang berbeda.
hadirkan saja di depan, amati tanpa Anda menghakimi, mengasihani, hanya melihat, oh menarik ya, aku di masa lalu. Baik, sekarang jadikan orang atau Anda di masa lalu Anda tadi, sosoknya berubah menjadi sebuah daun, yang daun tersebut jatuh di sebuah sungai, yang sungai tersebut mengalir menjauh dari diri Anda. Semakin daun tersebut mengalir menjauh, semakin lepas juga jaring-jaring energi yang menempel di tubuh Anda. Rasa tidak nyaman, rasa penyesalan, rasa sedih ikut lepas dari tubuh Anda, mengikuti menjauhnya daun tersebut mengalir, mengikuti aliran sungai tadi. Setiap tarikan nafas Anda membuat rasa-rasa yang sesak, sedih, berat ikut terlepas dari tubuh Anda, mengikuti pergerakan daun tadi menjauhi diri Anda. Wow, oke, nice. Baik. Nah, sekarang karena daunnya sudah pergi menjauh, Anda dalam kondisi yang space, relax. Nah, sekarang bayangkan di depan Anda adalah orang atau diri Anda di masa depan yang sudah mendapatkan semua yang Anda cita-citakan. Hadirkan di depan Anda. Anda tidak perlu gembira yang berlebihan. Anda tidak perlu merasakan emosi yang berlebihan. Anda tinggal lihat saja secara netral, dan Anda lihat dia dan Anda dari jarak atau dua energi yang berbeda. Hadirkan saja di depan Anda. Oh, begitu ya tampilanku ketika aku sudah sukses, ketika aku sudah mendapatkan semuanya. Kemudian tarik dia ke mendekati Anda, dan kemudian Anda peluk dia. Jadikan energi Anda dan dia menjadi satu. Dapatkan kebijaksanaan yang Anda dapatkan seperti untuk menjadi orang sukses yang sudah mendapatkan semuanya. Energi apa yang aku perlu menjadi? Apakah energi selalu bersyukur? Tidak menghakimi masa lalu? Seperti apa? Nah, sambil Anda memeluk masa depan Anda yang sudah sukses tadi untuk kembali bersatu dengan Anda sekarang, sambil Anda memeluk dan Anda dapatkan semua kebijaksanaan ya. Sekali lagi, kalau ada ide-ide yang muncul, nanti saja setelah kita selesai meditasi, karena itu akan menjadi ilham eternal Anda. Izinkan saja Anda menikmati ide-ide yang bermunculan ketika Anda memeluk Anda di masa depan yang sudah mendapatkan semuanya tadi. Nah, setiap rasa bahagia, rasa syukur, rasa tenang, rasa antusias ketika Anda memeluk masa depan Anda yang sukses tadi, taruh ujung lidah Anda di dinding mulut. Baik. Sekarang lepaskan lidah Anda dalam kondisi yang netral. Nah, setelah semuanya menjadi satu, sekarang bayangkan di depan Anda ada step batu yang perlu Anda ambil keputusannya. Yang mungkin di depan Anda itu ada 10 atau 100. Yang perlu Anda fokuskan adalah satu step batu yang perlu Anda injak atau Anda ambil keputusannya di depan Anda. Anda tidak perlu fokus kepada
Batu kedua, batu ketiga, sampai batu ke-100 yang Anda perlu fokuskan adalah satu batu di depan Anda. Baik, sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, mari kita melangkah, injak satu batu tersebut. Ya. Ketika Anda menginjak satu batu tersebut, rasakan, acknowledge perasaan Anda sudah mengambil action. Tarik semua energi dari kiri, kanan, atas, bawah, izinkan dia terus mengalir melalui tubuh Anda. Tolong jangan disimpan di tubuh Anda, alirkan saja dari depan ke belakang, belakang ke depan, kiri ke kanan, kanan kiri, atas bawah. Dan katakan dalam diri Anda, wah, keren banget ya aku. Sudah mengambil satu langkah. Terima kasih semesta, terima kasih Tuhan, terima kasih tubuhku yang berani mengambil keputusan, sedangkan orang-orang di luar sana masih banyak menunda mengambil sebuah keputusan untuk mewujudkan mimpi mereka. Terima kasih atas kemauan kita dan keberanian kita dan kemauan kita untuk memilih mengambil action. Tarik semua energi, rasa, feeling, syukur, antusias, tarik semua mengalir ke tubuh Anda. Dan dalam hitungan ketiga akan kita buka mata kita, dan saat Anda membukanya, Anda semakin percaya diri, melihat masa lalu Anda sebagai sebuah pembelajaran, bukan sebuah hukuman, dan Anda semakin menyayangi diri Anda sendiri. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata kita. Wow, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sadari your past, masa lalu Anda tidak menentukan akan sukses Anda di masa depan. Saran saya, tolong di-reframe bagaimana Anda memaknai masa lalu Anda. Karena di situ kuncinya. Saat Anda berhasil memaknai cara Anda melihat masa lalu Anda, akan lebih mudah Anda untuk mengakses masa depan yang penuh kesuksesan versi kita. Dan ini akan saya bahas besok dari sisi penelitian di Free Masterclass jam 8 malam. Terima kasih, sampai ketemu besok. Keep having fun. Bye-bye.